biasa. Saya yang baru terima. Mana Pak salamnya? Lupa. Merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi فرض علينا الصيام في رمضان. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati dan saya kagumi Bapak Sofyan selaku Ketua Yayasan dan juga Wakil Stikes Gunawan. Yang saya hormati dan juga saya kagumi Profesor Agus Setiabudi selaku Ketua Stikes Binawan, Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, staf, dan seluruh karyawan Stikes Binawan, dan seluruh keluarga besar Stikes Binawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur atas izin Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita Disnatalis, hari ulang tahun Stikes Binawan. Ini biasanya kalau ulang tahun ada lagunya, enggak ada lagu ya tadi. Harusnya diiringi lagu gitu kan. Biasanya sih begitu kalau saya lihat ulang tahun begitu kan. Biasanya kan happy birthday begitu ya. Tadi nggak ada ya. Marawis. Kalau di kampung saya itu ya begitu ininya lagunya, agak sedikit beda versinya. Kalau di saya itu lagunya agak sedikit ke timur tengah dikit gitu. Ini lagunya Aid Milad Sa'id. Kalau Binawan ke Binawan. Bisa nggak kalau semuanya? Aid Milad Sa'id Binawan. Lagi ya. Aid Milad Sa'id Binawan. Dua. Aid Milad Sa'id. Aid Milad Sa'id. Namun sebenarnya kalau kita coba untuk renungi, memang ketika kita ulang tahun, tadi sebagaimana yang Prof. Agus Setiabudi ungkapkan bahwa ada yang kita rayakan, yaitu nikmat kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita sampai detik ini. Namun sebetulnya memang umur kalau kita ulang tahun secara kuantitas bertambah. Dari yang 17 bertambah jadi 18. Dari yang 30 bertambah menjadi 31. Angkanya bertambah. Kita bersyukur.
Namun pada saat yang sama sebetulnya kita jangan hanya senang saja, harus ada prihatin. Karena memang umur itu secara angka bertambah, tapi secara porsi hidup kita sebetulnya berkurang. Jadi harus ada keprihatinan. Prihatin dalam artian sejauh mana kita pencapaian selama ini. Nah itu prihatinnya kita coba untuk berpikir seperti itu. Nah hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan sebagaimana tema yang sekarang kita coba angkat, dengan kebersamaan kita tingkatkan kinerja. Puasa Ramadan ada bagian-bagian di mana kita itu dipaksa untuk bersama-sama. Dipaksa untuk bersama-sama. Kebersamaan. Namun sebelum kita masuk ke topik itu, mari kita coba untuk sedikit kita coba ulas. Kalau biasanya Ramadan, biasanya ayat yang paling populer itu di mana-mana pasti surah berapa Pak? Sudah diulang-ulang biasanya setiap ustaz, setiap guru biasanya itu mengulang-ulang itu. Surah berapa Pak? Ya, surah Al-Baqarah 183. Bunyinya adalah seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Sepi amat. Allah. Biasanya pengajian gitu biasanya ya. Ada Allah biasanya gitu. Coba sekarang lagi kali ada yang kembali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat sangat populer, namun kita coba sedikit ulas yang agak mungkin mudah-mudahan jarang kita coba untuk bahas. Pertama, dalam bahasa Arab, ini ayat luar biasa. Ya ayyuha, itu dalam bahasa Arab itu namanya siwatun nida, the direct speech. Bahasa Inggrisnya grammar itu direct speech Pak, bukan question tag. Itu direct speech, address. Siwatu apa tadi itu? Al-khitab. Jadi siwahnya itu langsung. Ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalimat kalau kita kaji, kita semua tahu siapa, man huwal qail, who is the speaker, siapa yang berbicara? Allah Subhanahu. Ini direct speech, nggak ada kutipan tidak langsung, ini kutipan langsung, direct speech. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai iman. Wahai mereka yang merasa punya iman. Siapa yang manggil? Allah. Banyak sekali ayat yang seperti ini. Kita coba, ini puasa agak sedikit beda, spesial. Karena dalam sebuah hadis dikatakan as-shawmu li fa ana ajzi bihi. Kullu amal bani Adam lahu illa shiyam. Seluruh amal hamba-hambaku itu milik dia.
illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Fa ana ajzi, saya langsung, Allah langsung akan memberikan responnya. Allah akan memberikan kompensasinya, Allah langsung direct. Ini siam Ramadan itu ibadah yang memang antar kita dengan Allah. Maka kalau kita hadirin semuanya, ini misal begitu kita keluar dari acara ini, Pak Sofyan tiba-tiba HP-nya bergetar. Ya, Pak Sofyan begitu diangkat, halo, dengan Bapak Sofyan? Ya Pak, kami dari staf kepresidenan Bapak Jokowi. Nah, misalnya kan dalam sebenarnya kalau Prabowo nggak mungkin kan Pak ya, Pak Jokowi aja lah. Kalau Pak Prabowo, Jokowi oke, semangat. Siapa yang akan nelpon sebentar lagi adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi yang berbicara presiden, ada semacam apa ya, semangat, ada semacam kebanggaan. Sekarang ini kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aku panggil. Nah, kita semua yang hadir di sini ini mudah-mudahan termasuk yang menyaut panggilan itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita menyambut, ada dua artinya. Yang pertama, kita sambut karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Dipanggil, kita sambut. Tentunya ada semacam kebanggaan. Saya dipanggil oleh Allah, saya sambut. Yang kedua, kalau kita dipanggil oleh Allah dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita saut itu panggilan, berarti di dalam dada kita itu mudah-mudahan masih tersisa iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu kalau dalam lagunya Raihan satu hal yang mahal. Kita boleh bangkrut seperti negara Yunani, boleh, tidak masalah. Sebangkrut-bangkrutnya kita enggak masalah. Tapi jangan sampai iman lepas dari diri. Boleh kita dalam keadaan so kaya-kayanya, so maju-majunya, so hebat-hebatnya, tapi jangan lupa iman tidak boleh lepas dari diri kita. Karena iman adalah pegangan untuk kita selalu bisa establish dalam hidup. Hadirin sidang acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu adalah percaya. Tapi kadang-kadang kepercayaan juga tidak selamanya kuat. Namanya percaya itu dia boleh dibilang agak labil, ya, dia belum stabil kalau iman. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Iman itu naik, kadang turun. Yazid di taat, kalau kita lagi taat, lagi bener, itu iman kita naik. Wa yanqusu bil maksiyah, kalau kita lagi nggak taat, lagi malas, lagi, nah, itu berarti iman kita lagi itu iman. Satu tingkat lagi kita di atas iman itu ada yang lain nanti. Apa itu ya? Satu contoh misalnya, Bapak Ibu semuanya, ini kita dalam mencoba untuk mengkaitkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kan dalam sehari-hari itu, saya yakin Bapak Ibu semuanya
mengalami dinamika dalam kehidupan. Kita hidup nggak selamanya kita lurus naik. Ada kalanya kita drop, jatuh di bawah. Sebetulnya nggak ada beda antara kita lagi di atas, lagi enak di atas ini, sama di bawah, nggak ada beda sebetulnya. Semuanya sama-sama diuji. Kalau ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi enak ini, THR, alhamdulillah cair. Ntar habis lebaran ada lagi, alhamdulillah. Ntar naik, terus naik, enak banget kita hidup mulus, serba terkendali, serba enak. Begitu di atas, itu di situ tadi uji. Karena biasanya orang yang jatuh itu dalam artian dia tidak ingat Allah, bukan pada waktu dia di bawah, bukan. Itu pengalaman saya sama semua. Yang paling susah itu bukan kita di atas, bukan. Bukan kita ketika di bawah, bukan. Kita langsat hidup, duit kagak punya, itu utang di mana-mana, masalah di mana-mana. Justru saat itu tuh. Justru saat itu ya Allah, bergetar tangan kita, netes air mata, ingat Allah. Alhamdulillah. Yang ingat Allah, mudah-mudahan ingat Allah. Tapi biasanya itu begitu sudah kita berdaya, ya Allah, kok begini amat ya Allah. Masih lumayan ketemu dengan Allah. Yang susah itu Bapak Ibu semuanya. Yang susah itu Bapak Ibu semuanya. Dan semua kita akan diuji. Begitu kita sudah ada on the peak of our life, on the peak of our performance, that is the real challenge. That is the real examination of our life. Ujian kita di situ. Begitu di atas. Karena kalau di atas, kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman begitu diberikan kemampuan, dia kaya raya, wah semuanya ada. Bahasa binatang dia bisa pahami, wah semuanya seluruhnya seolah-olah ada milik dia. Beliau mengatakan, ada min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Allah. Dia beluani ashkur am akfur. Untuk menguji aku apakah aku bisa bersyukur atau ketemu dengan Allah atau iman. Tadi semuanya. Hari sekarang semuanya. Jadi iman itu naik dan turun. Setingkat di atas iman itu ada istilah dalam Al-Quran disebut dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka. Ada yang berusim? Gak ada yang berusim, Pak? Wa'bud rabbaka hatta. Gak ada yang mikir sedikit gitu, apa kan? Tara jasa. Jangan Pak Ikran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, hiduplah di dunia kamu ini hatta ya'tiyakal yaqin, sampai masuk ke dalam dirimu yang namanya yakin. Nah, kalau udah yakin Bapak Ibu semuanya, udah mau belangsat hidup kayak mau banyak utang kayak masalah sana sini nggak apa-apa, karena sudah yakin kepada Allah Subhanahu. Mau dikasih THR, mau dikasih naik jabatan, mau dikasih segunung emas sekalipun, tetap kalau sudah yakin kepada Allah dia tidak akan pernah berkurang. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, perbedaan yang sangat gampang kalau untuk beda antara orang beriman dengan yang yakin itu, kadang-kadang keyakinan itu enggak mesti harus diukur dengan apa sekolahan ya, enggak mesti harus S1, S2, S3 terus yakin, belum tentu juga. Bisa jadi yang enggak pernah S1 kayak S2, S3, SS yang lain itu bisa jadi masih pada yakin, bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu. Satu contoh yang paling gampang nih, yang gampang agak ekstrim ya, mungkin enggak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misal ya Pak Ibu semuanya, kita bicara masalah benda yang kita makan sehari, gula misalnya. Gula yang rasanya manis. Gula pasti rasanya manis karena yakin itu udah yakin tuh.
gula rasanya manis. Kalau ada seorang peneliti mengkaji tentang gula diteliti pakai mikroskop, isinya itu apa, terus sifat-sifat kimianya seperti apa, begitu ya, sampai dia menjadi seorang profesor dalam pergulaan. Udah matang, udah mantap, semua hal yang berkaitan dengan gula dari A sampai Z khatam, udah habis semuanya. Sampai diberikan gelar kehormatan profesor dalam masalah gula di sana. Tapi si profesor ini belum pernah nyicipin itu gula yang rasanya, cuman dia mengamati dari laboratorium ya, dengan semua kecanggihannya itu bahwa gula itu manis. Dia percaya gula itu percaya karena belum mencicipi manisnya gula, belum merasakan manisnya gula. Itu tarafnya baru percaya. Mengapa? Karena kalau ada profesor lain dari Harvard University, dia buat penelitian, ternyata gula itu nggak manis-manis amat, misalnya rasanya itu ya bilang pahit enggak, manis enggak. Bisa jadi profesor tadi yang sudah mendapatkan penghargaan bahwa gula itu manis agak ragu. Bener nih, perasaan saya meneliti gula itu manis, dia masih ada keraguan. Tapi kita coba, kita nggak pernah meneliti gula itu apa, kandungannya apa, belum pernah meneliti di laboratorium, tapi karena kita tiap hari merasakan manisnya gula, jangankan cuma profesor, triple profesor pun nggak akan bisa meragukan kita bahwa gula itu rasanya manis. Itu namanya yakin. Kalau udah merasa, begitu kita dalam keadaan masalah yang luar biasa, kita nggak punya tempat untuk minta tolong ke sana, ya Allah udah banyak kali utang saya ke dia, mau ke situ ya berapa kali sudah banyak minta tolong pada dia, udah hopeless, dalam keadaan no way out, begitu dia angkat tangan, ya Allah, begitu ya Allah, itulah yang namanya rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan nunggu sampai kita itu banyak masalah baru ingat Allah. Juga kan? Ntar Allah sudah ngasih kita masalah terus, selalu nggak pernah stabil terus, jangan juga. Jadi kita kaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manggil adalah Allah Subhanahu. Kita senang, kita tanya, ada apa ya Allah? Nah, ini sudah dialognya seperti itu. Disambung ayatnya. Kutiba alaikumusiyam. Semua yang beriman wajib puasa. Di bulan Ramadan wajib puasa. Ini karena kebiasaan kita. Innal insana kana zaluman jahula. Manusia itu lebih cenderung untuk dia orangnya itu suka apa ya? Kalau jahul itu kan bukan jahil ya, bukan berarti tidak. Ya kurang ngerti istilah Jawanya itu mudah. Apa ya? Manusia itu cenderung ke arah sana. Itu kecenderungan kita seperti itu. Alias nilai surat SK atau apa gitu. Tahu bahwa kita ya kita sesuai kalau bisa. Kalau bisa, apalagi macam-macam ya, semuanya kalau bisa itu di setting dengan ketaatan kepada Allah, kelangsungan itu kan sunnahnya kita langsung dipanggil langsung. Karena hakikatnya kalau azan itu memang yang bersuara adalah suara muadzin. Yang bersuara itu suaranya muadzin, orang yang adzan, muadzin. Hayya 'alas shalah. Artinya ayo salat, ayo. Siapa yang ngomong? Siapa yang manggil? Muadzin. Tapi pada hakikatnya sama kayak ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang panggil. Kalau kita 30 hari sudah berlatih untuk sholat zuhur berjamaah, pas ketika adzan berkumandang, mudah-mudahan harapannya nanti setelah itu kita jadi terbiasa.
bisa. Nah, itu yang kita coba untuk kita akan coba untuk tradisikan. Karena nanti kaitannya, ketemu lagi ngelesnya ya. Jadi kenapa harus, kan disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumusiyam, kita ngeles, kita mencoba mencari alasan, ya kok kita doang ya Allah, kenapa umat Nabi Muhammad aja? Karena kutiba alal ladzina min qablikum, semua juga aku wajibkan, bukan hanya ini. Umat Nabi Musa juga ada puasanya, Nabi Isa ada puasa, sama semuanya. Mau apa kamu? Bilang apa lagi? Biasanya kita itu, oh iya, berarti bukan kita doang, yang lain juga diwajibin. Terus ngapain ya Allah? Ngeles. Ngapain puasa? Ngapain puasa? Nggak minum? Ngapain ya Allah? Nggak minum, nggak makan, haus, lapar, capek, lemes, misalnya ya. Ngeles lagi. Ditambahin oleh Allah yang lebih hebat lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, tutup lagi itu alasan untuk kita tidak berpuasa, la'allakum tattaqun. Artinya, coba siapa yang bisa ngertiin Pak? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Kalau kamu puasa nih bulan Ramadan, mudah-mudahan. Gimana bisa terjemahannya? Kamu atau supaya kamu semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya lebih bertakwa. Ada yang lain Pak kira-kira? Nah, kita kaji sedikit bahasa ya. Ini bahasa Arab ini. Tattaqun. Tattaqun itu fi'lul mudhari' jam mudzakkar salim. Itu jamak ya. Fi'ilnya, kata kerjanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah present tense. Tapi present tense yang bermakna implikasi waktunya itu bukan hanya sekarang, bukan untuk yang akan datang, tapi untuk sekarang dan yang akan datang. Maka terjemahan yang di kitab-kitab di buku terjemahan Al-Quran dari depan kemana saja itu ada sedikit yang kurang, karena memang begitulah uniknya bahasa Arab. Kalau kita kaji di dalam, ada di situ sisi yang tidak tercover. Jadi apa artinya? Bukannya sekedar supaya kamu bertakwa, bukan, nggak cukup. Supaya kamu bertakwa, nggak cukup. Supaya kamu senantiasa bertakwa. Ada senantiasanya Pak, itu signifikan itu. Penambahan kata apa namanya tadi? Senantiasa atau selalu itu signifikan, karena artinya bukan hanya selama bulan Ramadan kita bisa ketika Allahu Akbar langsung kita berduyun-duyun ya, bersegera untuk sholat zuhur berjamaah di sholat kita. Bukan hanya itu, senantiasa. Itu baru sholat, belum ngajinya, belum macam-macam jadi semuanya ya, bukan sekedar ngaji puasa aja secara keseluruhan. Jadi la'allakum tattaqun. Jadi kita itu berpuasa supaya kita itu senantiasa bertakwa. Itu kita semua tahu dan bertakwa itu kemarin waktu ada kultum di kebidanan juga anak kecil TK itu sudah tahu itu. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa itu, iya. Benar itu takwa. Begitu memang. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu semuanya, Kemana? sebenarnya kita itu bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu karena apa? Nah, itu pertanyaan yang harus kita coba untuk kaji sama-sama itu. Sebelum bertakwa, sebelum kita itu bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, apa sih yang membuat kita itu kok tergerak gitu? Mudah tergerak untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Apa itu? Kira-kira apa namanya?
balik lagi ke yang sebelum ayat kita yang di ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita yang merasa apa? Merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itulah yang membuat kita itu bisa taat, bisa menjauhi larangan Allah. Bisa bertakwanya kita itu karena kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau benar-benar berislam, kalau kita mau benar-benar beragama, itu sebetulnya ruhnya Islam. Jadi ruhnya Islam itu adalah keadaan di mana kita itu selalu merasa dipanggil oleh Allah, selalu merasa diingetin oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu sebetulnya yang semua kita harus sampai sana. Semua kita harus berusaha untuk sampai pada perasaan di mana kayak udah habis. Sampai kepada perasaan bahwa kita selalu bersama dengan Allah. Sebagai akhir, kalau kita kaji tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman atau orang-orang beriman, Pak? Bu, orang-orang beriman. Atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Banyak, artinya banyak orang beriman. Kutiba alaikum, telah diwajibkan kepadamu. Satu atau banyak? Banyak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga banyak. La'allakum tattaqun, juga banyak. Artinya apa? Semua ketaatan kita kepada Allah itu akan lebih ringan kalau kita kerjakan bersama. Makanya saya terus terang kalau puasa itu memang saya paling berat, Pak. Bu, puasa itu saya paling lemah. Tapi alhamdulillah kalau Ramadan saya alhamdulillah senang. Gampang saya puasa. Mengapa? Karena banyak yang berpuasa. Enak kalau sama-sama itu. Ya namanya sama-sama ya, nggak lihat orang makan kan, jadi sedikit tantangannya gitu. Kita perasaannya kayak gampang kan sama-sama. Apapun kalau sama-sama bisa kita buat dengan mudah. Mudah-mudahan yang sudah baik-baik yang kita coba biasakan selama bulan Ramadan ini akan terus menjadi sebuah kebiasaan setelah bulan Ramadan. Untuk dengan sebuah peribahasa bahasa Arab, al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Menjaga tradisi lama yang baik-baik itu kita jaga, kita terusin. Wal akhdhu bil jadid al-aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Yang baik-baik terusin. Baru yang lebih baik kita ambil. Tapi yang baik-baik jangan ditinggalin. Kalau ada yang lebih baik, kita ambil yang lebih baik. Sekian saja. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya terpaksa harus maju saat ini. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata kurang berkenan. Bukan berarti apa namanya itu untuk saya. Sebetulnya saya ngomong pada saya bukan sebetulnya saya ngomong pada saya pribadi sebetulnya. Cuma kan berdiri di sini soal saya ngomong pada saya ngomong sendiri sebetulnya. Jadi saya ngomong sendiri. Ya pantas nggak ada yang ya sekian saja. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, untuk Bapak Ibu semuanya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi